Aburnie selalu menjadi teka-teki daftar periksa yang belum terpenuhi. Hidupnya adalah mozaik tujuan, menghasilkan lebih banyak uang, lebih banyak tersenyum, bernapas lebih baik, mencintai lebih dalam. Setiap tonggak adalah tujuan akhir. Setiap hari adalah perlombaan menuju versi dirinya yang lebih bahagia, yang jauh di masa depan. Tetapi tidak peduli berapa banyak tujuan yang telah ia capai, garis finish selalu membentang lebih jauh. Ia pertama kali menyadari keretakan itu pada hari Selasa yang hujan. Ia berusia 34 tahun, tinggal di sebuah penthouse yang ia sebut kondominium agar terdengar santai, dengan gaji yang memungkinkannya mencemooh rutinitas kerja 9 to 5. Teman-temannya iri dengan kesuksesannya, namun Aburnie duduk sendirian di apartemennya, menatap spreadsheet berjudul Rencana Perbaikan Diri 2024 dan bertanya-tanya mengapa dadanya terasa sesak. Daftarnya tak ada habisnya. Berlatih kesadaran diri. Mengurangi kecemasan. Menulis buku itu. Mengadopsi anjing. Merapikan lemari. Bersikap lebih baik. Beban yang begitu berat membuatnya tertawa, sampai akhirnya tidak lagi. Titik puncaknya terjadi setelah bertemu dengan Lena, mantan rekan kerja yang berhenti untuk membangun hidup di sekitar rasa ingin tahu dan kebahagiaan. "Kau pasti menyukainya," kata Lena kepada Aburnie ketika mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah kafe. Dia bertanya padaku, "Apakah hidupmu sebuah pertanyaan atau jawaban?" Aburnie tidak menjawab. Dia hanya menggenggam latenya lebih erat, seolah-olah keramik itu dapat menyatukan kembali kepingan-kepingan dirinya. Malam itu, ia bermimpi tentang sebuah perpustakaan di mana setiap buku memiliki judul yang sama, Cara Menjadi Bahagia. Ia mencoba membukanya, tetapi halaman-halaman itu tertutup kembali, berbisik, "Kau belum siap." Ia terbangun dengan keringat dingin, kalimat itu bergema di kepalanya. Perubahan seringkali dimulai dengan satu penyerahan diri yang tenang dan spontan. Aburnie memulai dengan menghapus aplikasi pengembangan dirinya. Ia membiarkan tanamannya mati dan mengadopsi seekor kucing sebagai gantinya. Ia mempertahankan penthouse-nya tetapi membeli sepeda tua, bersepeda menyusuri jalanan kota yang kumuh dan tertawa ketika jasnya terkena cipratan cat. "Layak untuk melihat ekspresi wajah klien saya," katanya tanpa memberitahu siapapun. Perlahan, daftar-daftar itu melunak menjadi pertanyaan. Bagaimana jika saya diizinkan untuk berantakan? Bagaimana jika cukup baik adalah satu-satunya tujuan? Ia mulai memperhatikan bagaimana sinar matahari berkumpul di ambang jendelanya pada pukul 7.43 pagi. Bagaimana pria yang berteriak-teriak pada burung merpati di alun-alun juga adalah orang yang memberi mereka makan setiap hari Kamis. Ia mulai mencoret-coret puisi di pinggir jurnalnya, bukan untuk diterbitkan, tetapi untuk mengenang. Suatu malam, ia mendapati dirinya berada di kebun komunitas, menjadi sukarelawan bersama sekelompok orang yang mewarnai tanah dengan tomat dan kemangi. Brokie, pendiri kelompok itu, adalah seorang wanita dengan tangan seperti kulit yang lapuk dan mata yang berkilauan seperti taman saat senja. Ia menyerahkan sekop kepada Aburnie tanpa perkenalan. "Kami tidak meminta resume di sini," katanya. "Hanya kehadiran Anda." Saat Aburnie berdiri di hadapan Brokie dengan kerumunan tukang kebun di sekelilingnya, ia telah kehilangan citra pembicara ulung yang pernah ia bayangkan. Suaranya terdengar serak karena kejujuran yang baru ditemukannya. "Inilah yang dulu saya yakini," ia memulai, mondar-mandir sambil angin menerpa bajunya. "Kebahagiaan adalah sebuah hadiah." Ia tersembunyi di tonggak berikutnya,
Dan jika saya bisa bekerja lebih keras, saya akan mendapatkannya. Saya pikir hidup saya seharusnya menjadi cetak biru, garis-garis yang jelas, tanpa penyimpangan. Tapi yang saya pelajari adalah bahwa cetak biru itu bukan untuk membangun. Itu untuk menghancurkan. Para tukang kebun mencondongkan tubuh ke depan. Aku pikir jika aku bisa memperbaiki kekuranganku, aku akan merasa utuh. Tapi semakin aku mencoba untuk menjadi lebih baik, semakin aku mencoba untuk berbuat lebih baik, semakin buruk perasaanku. Seolah-olah aku berpura-pura. Lalu aku bertemu seorang wanita yang mengajukan pertanyaan yang sampai sekarang masih belum bisa kujawab. Pertanyaan itu menghantuiku selama berminggu-minggu. Apakah hidupmu sebuah pertanyaan atau sebuah jawaban? Aburnie berhenti sejenak, pandangannya beralih ke bunga matahari yang condong ke arah matahari. Dulu saya berpikir jawabannya ada pada kemenangan. Tapi mungkin pertanyaan itu sendiri adalah intinya. Mungkin perjalanan itu tidak memiliki tujuan karena itu adalah ruang tempat kita berada. Saat ini. Napas ini, momen ini, inilah satu-satunya kebahagiaan yang ada. Brokeye mengangkat alisnya. Kau bilang kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar? Dia tersenyum. Ini adalah teman yang tak pernah pergi. Tapi aku harus berhenti mengetuk pintunya sebelum ia melihatku. Para hadirin bertepuk tangan riuh, tetapi perhatian Aburnie tertuju pada seorang anak di samping taman, yang sedang menangkap bulu dandelion di tangannya. Bocah itu meniup dengan lembut, dan biji-bijinya melayang seperti burung-burung kecil yang bebas. Malam itu, Aburnie duduk di balkonnya dengan segelas anggur. Deru kota menjadi suara latar yang menenangkan. Ia memikirkan bunga dandelion, rapuh, menantang, dan tumbuh subur. Ia membuka buku hariannya dan menulis. Mungkin jalannya bukan menuju puncak, tetapi menuju pusat. Ke tempat jantung berdetak paling kencang. Aku belajar berjalan ke sana, bukan untuk sampai, tetapi untuk tetap tinggal. Dia meninggalkan anggur itu tak habis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, gelas kosong tidak terasa seperti urusan yang belum selesai. Gelas-gelas itu hanya penuh udara. Dan itu sudah cukup.